Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Novitasari, NIM 1980424414, dan rekan saya yaitu Balinda Song dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Kami di sini akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, untuk dapat menghitung laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu untuk mengetahui teori pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, untuk mengetahui apa itu pembangunan ekonomi. Dan yang keenam, untuk mengetahui masalah pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tersebut. Tetapi di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Apa sih pengertian pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi adalah proses pertumbuhan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju suatu keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu kapital atau barang modal. Kapital atau barang modal adalah sebuah bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk mendapatkan output. Wujud dari kapital antara lain berupa pabrik-pabrik, mesin-mesin, gedung-gedung, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang kedua yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi di suatu negara akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut. Tingkat kemajuan teknologi negara maju lebih tinggi daripada negara berkembang. Hal ini dapat menyebabkan tingkat pertumbuhan negara maju lebih tinggi daripada negara berkembang. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ketiga yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan batas bagi pertumbuhan ekonomi. Negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah memang cenderung lebih mudah tumbuh daripada negara yang tidak mempunyai sumber daya alam. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang keempat yaitu sumber daya manusia. Penduduk merupakan sumber angka kerja yang diperlukan dalam pembangunan meskipun bersifat masif. Dalam mengikuti perkembangan perekonomian, akan tetapi kita harus hati-hati dalam mengenainya. Kehati-hatian ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan menyebabkan timbulnya beberapa masalah seperti pembangunan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan membandingkan produk
Teori yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter menekankan bahwa pengusaha berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Berikut ini beberapa inovasi menurut teori Schumpeter. Yang pertama, memperkenalkan barang-barang baru yang belum dikenal konsumen. Yang kedua, memperkenalkan metode produksi yang baru. Yang ketiga, membuka pasar baru. Yang keempat, menemukan sumber-sumber ekonomi baru. Dan yang kelima, menjalankan organisasi baru dalam bidang perindustrian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi aliran neo-Keynes. Teori ini dikemukakan oleh Harrod dan Damore didasarkan atas 7 asumsi. Yang pertama, barang modal yang tersedia digunakan secara penuh. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam perekonomian. Yang ketiga, besarnya rata-rata tabungan sama dengan besarnya fluktuasi pendapatan nasional. Yang keempat, perbandingan antara barang modal dan pendapatan dianggap tetap. Yang kelima, tidak terjadi penyusutan pada barang modal. Yang keenam, tingkat harga umum tetap. Dan yang terakhir, tingkat bunga tetap. Teori neoklasik. Teori neoklasik terbagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama yaitu adanya akumulasi modal, dan yang kedua, perkembangan ekonomi itu berlangsung secara berangsur-angsuran dan setahap demi setahap. Dan yang ketiga, perkembangan ekonomi adalah proses yang harmonis dan bertambah sedikit demi sedikit serta meliputi semua faktor yang terkait di dalamnya tumbuh secara bersama-sama. Yang keempat, aliran neoklasik merasa optimis terhadap perkembangan ekonomi. Dan yang kelima, adanya aspek internasional dalam perkembangan ekonomi. Setelah kita membahas tentang pertumbuhan ekonomi, di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa materi mengenai pembangunan ekonomi. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi itu? Pembangunan ekonomi adalah proses yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan per kapita untuk jangka panjang dan disertai dengan pemulihan struktur ekonomi dan perkembangan indeks. Itulah yang disebut dengan pembangunan ekonomi di suatu negara dalam perekonomian. Masalah pembangunan ekonomi terbagi menjadi 3. Bagian yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyerap sumber daya produktif yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pertambahan penduduk akan menyebabkan dana yang seharusnya dapat dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana fisik seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, dan sekolah akan berkurang. Masalah pembangunan ekonomi yang kedua yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kondisi seseorang atau keluarga yang pendapatannya kurang dari pendapatan yang bisa mencukupi berbagai kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, dan perumahan. Karena adanya tambahan yang bermacam-macam tersebut, maka tingkat kemiskinan absolut dari negara satu dengan negara lainnya berbeda-beda. Nah, setelah kita dapat mengetahui masalah-masalah dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang, khususnya di Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwasannya terdapat beberapa kebijakan dan strategi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, saya di sini akan menjelaskan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, kebijakan kontrol populasi. Yang kedua, pemberian kredit. Yang ketiga, pendidikan dan training. Yang keempat, program perluasan kerja. Yang kelima, perbaikan pelayanan kesehatan dan gizi. Yang keenam, riset dan teknologi. Yang ketujuh, pajak. Yang kedelapan, tekanan pada kelompok kerja. Dan yang terakhir, perang yang integrasi terhadap kemiskinan. Itulah kebijakan yang bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi tersebut, di sini saya juga akan menjelaskan tentang strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi tersebut. Yang pertama, strategi pembangunan seimbang dan dorongan yang besar. Dan yang kedua,
maka minumlah, jika lapar maka makanlah, jika salah maka maafkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.